Saat ini saya sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa dalam peringatan Hari Ibu ke-96 di tahun 2024 ini dengan tema semua berawal dari keluarga, peran ibu dalam ketahanan keluarga. Menyesuaikan juga dengan tema Hari Ibu 2024, perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Di ruang siaran ini ada Ibu Eriani Anissa Haninito SE. Kalau kita sih akrabnya memanggil beliau dengan Mbak Cica. Beliau adalah Ketua TPPKK Kabupaten Kediri. Halo Mbak Cica. Halo. Selamat datang di Radio Andika. Iya, terima kasih undangannya. Sama-sama. Dan di samping Mbak Cica ada Bu Kristika Satyaruni MPSI. Beliau adalah seorang psikolog. Selamat sore Bu Kristika. Selamat sore Mbak Ari. Selamat sore Mbak Cica. Selamat sore. Asik sekali nih ada 3 perempuan berinteraksi sesuai dengan tema kita juga ya. Seperti yang tadi kita dengar, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dan juga mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual untuk hidup mandiri, mampu mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan diri juga keluarganya untuk bisa hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Nah, Hari Ibu kita peringati setiap 22 Desember dan ini merupakan momentum ya untuk mengingatkan selalu ada ruang bagi perempuan untuk berkarya dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu keluarga. Nah, saya ke Mbak Cica dulu ya. Bagaimana menurut Mbak Cica memaknai sosok ibu dalam keluarga? Sosok ibu kalau menurut dari pengalaman saya, dari beberapa ibu yang sudah saya lihat, sosok ibu tuh memiliki banyak peran. Ibu tuh adalah sosok yang mampu memiliki banyak peran sekaligus dalam satu waktu. Menurut saya seperti itu. Karena dia yang selalu mencurahkan cinta kasihnya dengan beribu caranya, memberikan rasa aman dan nyaman di keluarga, kemudian guru pertama kehidupan anaknya, kemudian memastikan bahwa semua perut anggota keluarganya merasa kenyang. Betul sekali. Memikirkan semua detail kehidupan tiap-tiap anggota keluarganya, kemudian membuat rumah terasa hangat, terasa elok dan keluarga nyaman. Kemudian ibu juga sesosok yang selalu sedia menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi teman bagi anggota keluarganya. Dan yang terakhir, ibu adalah sosok yang sabarnya ini seluas samudra. Seluas samudra, tidak ada tepinya rasanya. Tidak ada tepinya. Luar biasa. Termasuk Mbak Cica sendiri sudah menjadi seorang ibu, juga menjalani semua itu, merasakan semua itu ya Mbak ya. Saya bisa seperti itu. Amin. Multitasking ya. Oke. Nah, perempuan juga punya kesempatan untuk berkarya ya Mbak Cica ya. Betul. Di bidang-bidang yang akan membantu keluarga secara ekonomi. Nah, sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kediri, apa kegiatan yang dilaksanakan supaya perempuan juga berdaya di wilayah Kabupaten Kediri misalnya? Kalau membicarakan pemberdayaan perempuan pastinya PKK menjadi salah satu nih garda terdepan yang mengutamakan itu harus terjadi di tiap-tiap anggota keluarga. Jadi dimulai dari hal yang paling mendasar dulu, bahwa PKK Kabupaten Kediri ini memiliki kader-kader Sri Kandi, yaitu kader-kader yang ditempatkan untuk mendampingi perempuan Kediri mulai dari Catin, calon pengantin, kemudian calon ibu, kemudian saat dia menjadi ibu baru. Jadi para kader ini akan memastikan bahwa perempuan ini memiliki pengetahuan yang cukup, mempersiapkan dia agar dia sehat dan juga kelak melahirkan dan membesarkan generasi yang sehat juga. Nah, selain itu adanya pemberdayaan seperti pelatihan dan juga kesempatan untuk tampil bagi perempuan pengusaha atau calon pengusaha. Jadi contohnya tuh ada pelatihan memasak, pelatihan salon, kemudian pelatihan membuat kerajinan makram, kemudian ada apalagi
digital marketing, pelatihan public speaking, kemudian lomba cipta menu, dan juga kegiatan bela-beli produk UMKM di setiap eventnya PKK. Kemudian selain itu juga PKK memberikan bantuan modal, tidak hanya dana tapi juga peralatan. Kemudian adanya pembinaan dan perlombaan pemanfaatan pekarangan. Jadi selain itu bisa untuk menjadi sumber pangan lokal mereka sendiri agar mereka lebih berhemat. Ini juga kita perlombakan supaya mereka tuh punya motivasi dan semangat. Kemudian kegiatan-kegiatan penunjang pemberdayaan, ada juga kegiatan keagamaan dan juga kegiatan kesehatan. Jadi contohnya ada pengajian setiap Jumat Legi, ada pondok Ramadan, dan juga ada cek kesehatan rutin. Itu sih acara di PKK. Jadi kalau PKK itu tidak hanya sekedar berkumpul untuk arisan ya? Tidak, bahkan kita nggak arisan. Tidak ada arisan ya. Justru dilakukan hal yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri si perempuan itu dan juga untuk keluarganya, begitu ya Mbak Cica, ya luar biasa. Oke, nah kesempatan bagi perempuan untuk berkarya di berbagai bidang tuh kadang-kadang menimbulkan persepsi bahwa perempuan kemudian lupa terhadap perannya sebagai ibu di dalam keluarga. Ini kalau menurut Mbak Cica memang ada fenomena seperti ini, terus bagaimana kalau terjadi seperti itu misalnya? Misalnya ya, ini kita semuanya perempuan-perempuan yang berkarya nih. Kalau seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa ibu itu adalah sosok yang mampu memiliki banyak peran di satu waktu secara sekaligus kan ya. Jadi menurut saya yang saya sangat yakini adalah ibu yang bekerja tentu tujuannya itu adalah demi masa depan anaknya yang lebih baik lagi. Pasti mengutamakan apa yang terbaik untuk keluarganya. Jadi walaupun misalkan anak di rumah dititipkan oleh kerabat atau dititipkan oleh pengasuh, tapi pasti sebelum ibu berangkat bekerja dia sudah memastikan nanti anaknya akan makan apa, suaminya akan makan apa, betul nanti sekali. Apa yang akan dikenakan oleh anaknya, ya, suaminya itu pasti sudah disiapkan. Memastikan rumah sudah rapi sebelum ditinggal, memastikan tiap anggota keluarganya itu merasa lengkap dan tidak ada kurangnya. Kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi walaupun bekerja tentunya keluarga tuh tetap menjadi prioritas. Jadi prioritas ya. Ini Bu Kristika juga senyum-senyum dan mengangguk-angguk juga pasti mengalami yang seperti itu ya. Semoga sama semuanya ya. Jadi sebelum meninggalkan rumah kita harus selalu memastikan yang di rumah itu tidak akan susah untuk mencari makan siang atau makan malamnya kalau misalnya kita harus pulangnya malam gitu ya. Oke, bagaimana kalau pengalamannya Bu Kristika, gimana kalau hal ini? Iya, tentu keluarga kan harus jadi prioritas ya. Sebagai ibu kita bisa bekerja, kita boleh bekerja, tetapi kita bekerja kan untuk keluarga. Betul. Sehingga keluarga itu harus jadi yang utama, prioritas utama. Sehingga jangan sampai justru karena kita bekerja kita jadi abai pada keluarga. Gitu ya. Dan tadi disampaikan sama Mbak Cica bahwa perempuan itu punya kemampuan yang mungkin melebihi laki-laki, yaitu multitasking. Artinya apa? Perempuan itu bisa bekerja melakukan banyak hal ya, bahkan dalam waktu yang bersamaan. Dan itu adalah kelebihan perempuan. Nah, dengan kelebihan ini harapannya semua pekerjaan tadi bisa terselesaikan dengan baik, dan tentunya keluarga sudah tercukupi semua kebutuhannya. Nah, kita pengen nanti semua perempuan atau ibu itu seperti ini gitu ya. Tidak ada yang harapannya. Tidak ada yang lupa kok sama keluarga pastinya ya. sih. Terutama di Kabupaten Kediri karena dibimbing sama Mbak Cica itu ya. Pasti. Oke. Baik, kita break sebentar, setelah ini kita lanjutkan Pabrik Interaktif bersama teman-teman tim penggerak PKK Kabupaten Kediri. Dalam memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024 ini, DP2KB P3A Kabupaten Kediri menghadirkan dua narasumber yang luar biasa dalam publik interaktif kita di sore ini. Ada Bu Eriani Anissa Haninito SE, kita akrab sapa sebagai Mbak Cica, Ketua TPPKK Kabupaten Kediri, dan Bu Kristika Satyaruni, MPSI Psikolog. Nah, sekarang saya ke Bu Kristika dulu ya, Mbak Cica ya.
ini hampir setiap hari kita juga melihat dan mendengar kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga ya Bu Kristika. Ada bullying juga yang menimpa perempuan maupun anak. Nah, Bu Kristika sebagai seorang psikolog, mengapa hal seperti ini kok rasanya terakhir ini semakin marak terjadi? Iya Mbak Ari, tentu jadi keprihatinan kita bersama ya, di mana berita-berita kekerasan, terutama pada perempuan dan anak itu setiap hari kok ada dan rasanya terus meningkat ya. Jadi keprihatinan kita bersama. Memang masalah kekerasan pada perempuan dan anak ini adalah masalah sosial yang cukup kompleks dan multi faktor ya. Nah, kalau kita urai atau kita sederhanakan ya, ada faktor individual yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak ini. Faktor individual ini adalah baik pelaku kekerasan maupun korban kekerasan ini memiliki karakteristik atau kepribadian yang membuat mereka rentan melakukan atau menjadi korban. Nah, sebagai pelaku kekerasan, biasanya individu ini memiliki karakteristik kepribadian di mana mereka adalah pribadi yang egois, ya, impulsif, agresivitasnya tinggi, tidak sabaran, tidak toleran, tidak menghargai, ya, sehingga lebih rentan melakukan kekerasan. Di satu sisi ada sebagai korban. Nah, korban ini biasanya individu yang merasa dirinya lemah, merasa dirinya nggak berdaya, sehingga ketika mendapatkan kekerasan dia hanya diam dan memendam. Nah, sedangkan di faktor individual ini, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, biasanya mereka itu tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis, dan mereka rentan terpapar dengan kekerasan. Sehingga bagi pelaku menganggap bahwa kekerasan ini hal yang biasa karena setiap hari dia melihat dan akhirnya dia melakukan. Ya, demikian juga dengan si korban. Ketika mendapat kekerasan dia merasa ini sudah hal yang biasa. Ini salahku. Kemudian mulai terbentuk ketidakberdayaan. Kemudian tidak berani melaporkan dan hanya diam. Nah, kemudian ada juga faktor yang lain, yaitu faktor sosial. Tidak bisa dipungkiri ya, pergaulan ya, pengaruh media massa itu menjadi luar biasa sekali. Ya, media massa memang ada faktor positif, tetapi ada juga dampak negatif, di antaranya membuat anak-anak ini menjadi rentan ya, untuk meniru kekerasan-kekerasan. Nah, kemudian ada juga ya faktor yang ketiga, yaitu faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum. Nah, Mbak Ari, nggak bisa kita pungkiri bahwa di dalam masyarakat kita mungkin masih banyak yang kurang menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu ya masih dipandang sebagai sesuatu yang umum terjadi. Ya. Yang malu untuk diceritakan, malu untuk dilaporkan. Ya, mungkin merasa itu sebagai aib ya. Kemudian banyak juga yang mempersepsi ya bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu adalah hal yang biasa, itu adalah urusan domestik, urusan rumah tangga, ya, sehingga tidak berani melaporkan. Nah, tentu hal ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Oleh sebab itu, ya perlu sekali untuk kita mengedukasi bahwa KDRT bukan masalah domestik, tetapi itu adalah permasalahan yang sudah ada unsur pidananya. Dan jelas di negara kita ya di Undang-Undang di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sudah diatur tentang penghapusan KDRT. Jadi masyarakat perlu kita sadarkan bahwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan masalah domestik ya, tetapi itu sudah ada unsur pidananya. Ada unsur pidananya. Ada konsekuensi hukumnya. Gitu Mbak Ari. Nah ini yang perlu kita bagikan terus ya kepada masyarakat. Tapi sebentar, kita ke gatekeeper dulu ya. Kita ke teman-teman di gatekeeper. Ika? Bu Tiara, posisi saat ini di Kandangan Kediri, perjalanan dari Malang menuju Kediri tadi mulai dari Pujon sudah gerimis sampai dengan Kasembon ini gerimis, Kandangan masih mendung saja. Untuk jalur Kepung nanti akan dikabari kembali. Senkomtol Pandaan Gempol mengupdate bahwa untuk saat ini banjir di kilometer 67 tol Pandaan Gempol sudah surut banjirnya, jadi bisa dilalui untuk dua arah. Lanjut ke Ayu. Mbak Rizka di Kediri, bagaimana sikap bijak orang tua jika anak menjadi korban bullying di sekolah? Karena tiba-tiba anak jadi ogah-ogahan pergi ke sekolah, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua?
Bu Nani di Tulung Rejo Pare Kediri, sebagai seorang ibu pekerja, bagaimana membagi waktu untuk keluarga di rumah dengan pekerjaan? Karena sampai saat ini masih merasa keteteran membagi peran, saat di rumah pun kadang masih disibukkan dengan urusan pekerjaan. Oke, baik, ini semua nanti akan mendapat tanggapan dari narasumber luar biasa yang hadir sore ini dalam Public Interaktif kita bersama DP2KBP 3A Kabupaten Kediri. Baik, 2 pertanyaan akan segera mendapatkan tanggapan dari narasumber kita, Bu Eriani Anissa Haninito SE, Mbak Cica, Ketua TPPKK Kabupaten Kediri, dan Bu Kristika Satyaruni MPSI, psikolog. Monggo nih, Mbak Cica dulu ya. Iya. Kalau anak menjadi korban bullying, untuk gimana nih sebagai orang tua itu? Kalau saya ya, anak saya kan masih kecil. Kalau untuk bullying di sekolahnya, alhamdulillah tidak mengalami. Jadi sebenarnya kalau sebagai orang tua nih, saya belum tahu Merasakan, bagaimana, ya? belum merasakan. Jangan sampai saya merasakan. Semoga tidak. Tapi kalau dulu waktu saya zaman sekolah, saya pernah merasakan dibullying. Memang saya ada cerita ke orang tua, tapi orang tua saya itu mengembalikan lagi itu semua kepada saya. Jadi saya harus memecahkan masalah itu sendiri. Selama bullying itu tidak kelewatan. Karena kalau zaman dahulu kan istilahnya tuh digencet. Kalau zaman saya sekolah, jadi dipojokkan, diomel-omeli kayak gitu, atau dijemur sama kakak kelas. Maksud saya tuh saya menyampaikan ke orang tua ceritanya mencari perlindungan gitu. Tapi ternyata dikembalikan. Iya, dikembalikan ke saya supaya bagaimana saya memecahkan masalah itu sendiri. Kalau memang sudah kelewatan bermain fisik, itu baru mungkin orang tua akan turun tangan. Oke. Kayak Baik, gitu. terima kasih Mbak Cica. Nanti Bu Kristika nanti sebentar lagi ya, karena ada telepon yang mesti kita angkat dulu. Oke. Ya, Ika. Bergabung Bu Dini di Wates Kediri. Halo Bu Dini. Sorry, keliru. Ya, Bu Dini. Halo, Iya, silahkan Bu Dini. ini mau tanya, kan sekarang tuh lagi banyak KDRT ya Mbak ya. Iya. Kalau misalkan nih kita tahu tetangga kita tuh sedang ada KDRT, langkah kita tuh sebenarnya harus seperti apa sih? Kalau ikut masuk itu kita takutnya dikata ikut campur, tapi kalau diem saja itu ya terlihat nyata ada KDRT. Lalu langkah kita tuh harusnya seperti apa sih? Oke, baik. Nggih, nanti segera ada tanggapan ya untuk pertanyaannya Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Oke, Bu Dini di Wates Kediri. Iya, kadang-kadang memang ada ya kasus seperti yang ditanyakan oleh Bu Dini tadi. Kalau ada tetangga kita mengalami KDRT, kita bingung mau membantu, nanti dikira ikut campur gitu ya. Moga ditanggapi dulu yang pertanyaan dari Bu Dini ini. Bu Kristika bisa membantu. Baik ya, menanggapi pertanyaan dari Bu Dini di Wates ya. Tadi kita sampaikan bahwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan hanya sekedar masalah domestik, tetapi ada konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan korban untuk berani melapor ya. Lapor kemana? Kalau di Kabupaten Kediri ada Dinas DP2KBP 3A, itu ada Sanak, Sahabat Anak dan Keluarga. Iya, betul. Nah, itu ada nomor yang 24 jam bisa Hotline-nya. diakses ya, Mbak Cica ya. Nah, mungkin kalau Mbak Dini mau catat bisa ya, di 081 234 232 996. Nah, bisa menyampaikan kepada hotline tersebut. Nah, pasti privasinya juga kita jaga, Jaga. Mbak Cica ya. Dijamin Karena tujuan ya. kita untuk menyelamatkan korban ya. Bisa ke nomor itu Iya, ya. nanti akan ditindaklanjut oleh betul. Dinas TP2KB. Iya. Oke, jadi akan iya. dibantu nanti ya. Jadi jangan ragu untuk melaporkan. Kenapa? Karena KDRT ini sudah melanggar hak asasi manusia. Kemudian sudah bisa mencederai korbannya, bisa berbahaya bagi korbannya, tidak hanya fisik, bahkan secara psikis, yang itu dampaknya sangat berkepanjangan, ya. Sehingga, ayo kita sama-sama selamatkan tetangga kita. Betul. Ya. Itu bolehkah kita sebagai tetangga yang mengadukan, atau kita hanya menyarankan kepada si korban itu untuk melapor sendiri ke Sanak misalnya? Boleh,
Boleh. Kita Untuk sebagai tetangga. orang yang mengetahui adanya terjadi KDRT boleh melaporkan melalui hotline tersebut. Oh, oke. Dijamin kerahasiaan Kerahasiaannya. ya, sebagai sumber infonya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Itu tadi. Termasuk kalau misalnya dia seorang anak yang menjadi korban bullying di sekolah pun juga bisa ya. Iya, karena melapor Sanak itu perlindungan untuk perempuan dan anak. Perempuan dan anak, betul sekali. Oke, saya senang kalau ceritanya Mbak Cica tadi dulu waktu menjadi korban bullying ternyata orang tua mengembalikan Iya. ke diri kita ya untuk Iya. bersikap ya. Benar. Kalau dulu kita saya menganggapnya apa ini nggak peduli ya orang tua sama saya. Tapi kalau sekarang saya ngelihatnya, oh mungkin saya dibiarkan mengatasi masalah saya karena nanti masalah-masalah yang akan datang saat saya dewasa itu tuh lebih berat lagi, lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan bullying saat itu sebenarnya bukan suatu yang berdampak besar gitu buat saya. Oke. Jadi bagaimana saya bisa mengelola perasaan-perasaan saat dibully, bagaimana saya mengatasi itu adalah hal yang sebenarnya diajarkan oleh orang tua Justru saya. menjadi pelajaran untuk Betul. diri kita ya. Oke. Ini kaitannya juga dengan tadi ya pertanyaan kepada Bu Kristika tadi, bullying yang semakin banyak menimpa anak-anak itu sebenarnya disadari ada konsekuensi hukum juga yang harus disadari oleh pelaku bullying gitu ya Bu Kristika ya. Oke. Iya, Mbak Ari. Betul. Nah, kalau ini tadi sebagai ibu pekerja Bu Nani di Tulungrejo merasa masih keteteran membagi peran sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang ibu. Tipsnya apa? Mbak Cica mau berbagi tipsnya? Tipsnya sebisa mungkin tidak membawa pekerjaan itu ke rumah. Itu sih tipsnya. Ya, usahakan sebelum sampai rumah semua pekerjaan itu ya sudah selesai. Jadi bagaimana kan kembali lagi prioritas kita sebenarnya adalah keluarga. Jadi bagaimana kita mengusahakan pekerjaan ini harus selesai nih sebelum sampai di rumah supaya saya punya waktu untuk keluarga saya. Oke, memang itu perlu usaha yang keras. Iya, betul. Usaha yang keras ya. Oke, menurut Bu Kristika apa yang dibutuhkan anak atau keluarga untuk mencegah dampak negatif perkembangan zaman sekarang ini? Macam-macam lah ya, media sosial dan sebagainya. Terus seberapa besar peran seorang ibu untuk mencegah kondisi ini? Oke, Mbak Ari ya. Seberapa besar peranan ibu? Luar biasa besar ya. Di awalan tadi Mbak Cica sudah menjelaskan ibu itu luar biasa ya, segalanya dalam keluarga. Multitasking. Demikian ya, betul. Demikian juga ya bagi seorang anak, ibu itu harusnya bisa menjadi tempat untuk pulang, tempat untuk berlindung, tempat untuk mengadu, tempat untuk melepaskan semua beban batin dan keluh kesahnya. Nah, demikian juga ibu punya peranan yang sangat besar untuk melakukan pencegahan kekerasan supaya tidak terjadi pada anak. Nah, dari situ ya, kita kembali kepada fungsi keluarga, ketahanan keluarga. Di kasus yang Mbak Cica sampaikan tadi ya, dikembalikan kepada saya. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana keluarga membangun resiliensi atau ketangguhan mental dari anak. Karena bagaimanapun juga Mbak Ari, namanya bullying itu nggak bisa kita hindari. Di satu sisi bullying itu akan meningkatkan ya Ketahanan resiliensi kita atau ketangguhan mental kita, ketahanan kita. Sehingga ketika menghadapi kekerasan, paling enggak kita bisa ngelindungin diri kita sendiri nih. Ya, kita bisa membela diri kita sendiri nih. Nah, di satu sisi ya, sebagai orang tua kita kuatkan anak ini. Ya, kita kuatkan mentalnya supaya dia bisa menghadapi, karena namanya hidup semakin ke depan tentu akan semakin banyak tantangan ya. Justru semakin banyak tantangan, semakin kesulitan, itu adalah proses untuk membentuk ketangguhan mental kita. Sehingga proses itu justru membuat kita bertumbuh dan semakin bertumbuh, menjadi pribadi yang semakin kuat dan semakin kuat. Betul. Dan keluarga punya peranan yang sangat penting di sini. Karena keluarga adalah tempat yang pertama dan utama di mana pribadi itu tumbuh. Ya, sehingga keluarga ini ya bisa mencegah terlahirnya individu sebagai korban dengan kita membentuk ketahanan tadi.
Demikian juga keluarga ini ya bisa mencegah jangan sampai dari keluarga ini tumbuh pelaku kekerasan. Itu yang penting juga, tidak boleh dilewatkan. Betul, itu ya. Dengan cara apa? Ayo kita besarkan anak-anak kita dengan kasih sayang. Ajarin mereka untuk menghargai perempuan. Betul. Memiliki empati. Betul sekali ya. Ajarin kita ya, tunjukkan kita sebagai orang tua menjalankan peranan kita baik sebagai ibu maupun sebagai ayah dengan baik. Sehingga apa? Setiap hari anak melihat ya perilaku yang baik. Dengan demikian proses modeling ya, betul, proses model, meniru itu mereka meniru yang baik. Dan ini adalah proses untuk mencegah jangan sampai ada timbul atau pelaku kekerasan tersebut. Jangan sampai anggota keluarga kita menjadi pelaku kekerasan. Dan ibu ya sebagai anggota utama dalam keluarga punya peranan yang sangat signifikan. Karena keluarga itu adalah institusi pertama sebagai penentu akhlak, adab dan karakter individu. Mari ibu-ibu, sahabat kita perempuan ya, kita besarkan anak-anak kita dengan cinta kasih. Kalau anak kita perempuan ya, didik mereka menjadi perempuan yang mandiri, ya, tidak bergantung baik secara finansial maupun secara emosional. Perempuan yang berani ya, bukan berani kepada suami tidak, tetapi berani berkata tidak untuk hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Berani bersikap asertif, ya, berani untuk membela dirinya, berani untuk menyuarakan dirinya. Betul. Betul. Kalau anak kita laki-laki, ayo kita ajarin mereka untuk menghargai perempuan. Jangan ragu ibu-ibu ya untuk ngajarin anak kita laki-laki untuk membantu membersihkan rumah, pekerjaan rumah ya. Dengan begitu anak ini jadi tahu, oh ternyata pekerjaan rumah itu bukan melulu tanggung jawab perempuan. Sehingga juga nanti laki-laki ya, sehingga nanti juga. Ketika dia jadi suami ya dia bisa memperlakukan istrinya dengan baik, berbagi peranan, membantu ya. Itulah yang kemudian seimbang dalam keluarga, rasanya seperti itu ya, tidak berat sebelah kepada seorang ibu untuk urusan rumah tangga. Kita mulai Bapak dari yang juga. kecil-kecil ya, hal-hal yang praktis yang ada di rumah. Oke, baik, nanti sebentar lagi kita lanjutkan publik interaktif kita bersama DP2KB P3A Kabupaten Kediri tentang peringatan Hari Ibu ke-96 di tahun 2024. Kita ke gatekeeper dulu, ke Ayu. Update dari Mas Luhur Dharma, staf bagian admin sistem informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Traffic light di Sukorejo Gurah sudah kembali normal. Tadi memang saya dapat laporan traffic light di Sukorejo Gurah padam sudah sejak kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah dibenahi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dan sekarang ini sudah menyala normal kembali. Pak Asad mengirimkan foto saat ini perjalanan dari Kediri menuju Malang via jalur Blitar. Posisi sudah sampai di Selorejo Blitar, lancar 2 arah. Ya, lanjut Ika. Bu Titi Rido di Klojen Malang, bagaimana peran seorang nenek sebagai perempuan yang hidup satu atap dengan anak perempuan, menantu dan cucunya? Saat kedua orang tua dari cucu tersebut sibuk bekerja, otomatis cucunya yang cowok sudah SMP, sehingga sebagai seorang nenek ini tidak boleh mencampuri urusan dari keluarga mereka. Sebagai pengawas, ini melihat tumbuh kembang sejak mereka bayi, tapi ketika remaja kan tidak boleh terlalu ikut campur. Ada ART juga di rumah, ini seharusnya bagaimana? Bu Nia di Purwasri Kediri, bagaimana dengan ibu yang bekerja ketika meninggalkan anak-anak perempuannya di rumah dengan ayah dan saudara laki-lakinya? Sementara rasa was-was itu pasti ada, namun bagaimana untuk menghilangkan rasa was-was agar aman dan nyaman ketika meninggalkan anak-anak perempuannya di rumah? Baik, pertanyaan-pertanyaan luar biasa ini segera akan kita dengarkan jawabannya dari dua narasumber kita, Bu Eriani Anissa Ninito SE atau Mbak Cica, Ketua TPPKK Kabupaten Kediri, dan Bu Kristika Satyaruni MPSI Psikolog. Baik, persoalan-persoalan seorang ibu, seorang nenek, ini rupanya yang kemudian banyak masuk menjadi pertanyaan dari pendengar kita nih, Mbak Cica sama Bu Kristika ya. Jadi Bu Titi Rido tadi, kalau seorang nenek ini gimana mau ikut memberikan masukan kepada keluarga anak cucunya gitu. Monggo tanggapannya. Siapa dulu? Silakan Mbak Cica. Oh, saya ya. Silakan. Iya. Kalau
menurut saya berdasarkan pengalaman juga saya ngelihat dari keluarga bagaimana peran seorang mertua atau nenek kepada anak dan cucunya. Menurut saya adalah tiap-tiap keluarga ini memiliki rules masing-masing ya. Masing-masing. Jadi pasti mempunyai peraturan tersendiri yang mana mengajak lingkungannya, baik itu dari nenek, kerabat ataupun pengasuh yang ada di rumah, itu untuk bekerja sama menjalankan rules tersebut. Jadi harapannya adalah seorang nenek ini bisa mengikuti rules tersebut. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh dari suatu keluarga itu diikuti, dan juga bagaimana seorang nenek ini memposisikan kalau misalnya memang dia melihat cucunya ini melakukan kesalahan, ya harus diucapkan apa yang tidak boleh sebenarnya cucunya lakukan, walaupun dia takut misalnya menyinggung cucunya atau bagaimana. Tapi kalau dia memang mengetahui bahwa cucunya ini salah, ya memang harus dikatakan bahwa ini salah, ini tidak boleh begitu. Tapi kembali lagi bagaimana nenek menempatkan diri supaya apa yang menjadi nilai-nilai dari keluarga anaknya ini nih tetap dijalani, tapi dia juga tidak mengarahkan, tidak kesan mencampuri urusan, gitu tidak lalu mendikte apa yang dia mau, tapi ya mengarahkan sesuai dengan ini ternyata bapak ibumu nih mempunyai peraturan atau arahan itu seperti ini. Jadi kalau neneknya melihat itu memang salah, tidak benar, ya langsung saja dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang orang tuanya harapkan kepada cucunya. Oke. Nah, model komunikasinya dari seorang psikolog nih pasti kita ada tipsnya nih. Bagaimana caranya nenek itu bisa memberi masukan kepada keluarga anak cucunya gitu. Oke, baik ya. Yang pertama kita jaga nilai tadi ya, kita hormati ya. Bagaimanapun juga namanya anak kalau sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, ya mereka sudah bertanggung jawab sepenuhnya pada keluarganya. Sedangkan nenek itu ya, itu kita pantau aja. Ya, sebagai kita seorang pantau, nenek ya. Kalau sekiranya ada yang salah, ya Mbak Cica bilang ya kita tegur. Artinya kita selesaikan secara kekeluargaan dulu, tetapi tetap dengan menjaga dan menghormati value atau nilai dalam keluarga tadi. Tapi kalau misalkan nih maaf nih ya, ternyata kok sudah mengancam ya, sudah membahayakan ya, bahkan sudah ada KDRT fisik, psikis yang luar biasa ya, jangan ragu untuk kita melaporkan. Oh iya, gitu betul, ya. betul. Apalagi kalau itu sudah mengancam ke kondisi mentalnya anak, ya. Jangan ragu untuk kita laporkan. Seorang nenek akan tadi sebagai kalau kita menyampaikan laporan seperti itu kan status kita akan dilindungi ya. Identitas kita akan dilindungi begitu ya, tidak akan dibuka gitu ya, masukan seperti itu. Tapi penyelesaian secara kekeluargaan itu yang kita utamakan ya. Betul. Gitu. Semoga harapannya kalau nenek yang menyampaikan, artinya ibunya yang berkata dari pihak orang tua ini bisa lebih terbuka lagi, terselesaikan. Ya. Baik, oke. Nah sekarang yang Bu Nia di Purwasri Kediri tadi meninggalkan anak-anak, dia seorang ibu pekerja meninggalkan anak perempuan di rumah bersama dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Ada rasa was-was. Iya. Bagaimana cara kita menenangkan diri kita nih? Gimana, Bu Kristika mungkin ya? Baik ya, rasa was-was ini tentu kan kita juga kenapa ya kok was-was, kan ada suaminya, ada ayahnya, ada saudara laki-lakinya. Nah, oleh sebab itu penting banget untuk kita membangun komunikasi dan kedekatan di dalam keluarga. Ya, komunikasi yang efektif, komunikasi yang suportif, supaya kalau terjadi apa-apa ya, anak ini boleh segera melaporkan, menyampaikan kepada ibunya. Tapi jangan tunggu sampai terjadi apa-apa ya. Itu adalah bentuk kita untuk melindungi anak-anak kita. Sesegera mungkin ya harus kita laporkan ya kalau begitu ya. Kedekatan ini penting banget ya, kedekatan orang tua dengan anak. Itu adalah proses yang tidak bisa instan ya. Itu harus dibangun sejak dini. Sejak dini itu sejak kapan? Bahkan sejak dalam kandungan ya. Ya Mbak Cica ya. Kita ajak anak ini berbicara ya. Kita ajar dengan baik ya, ketika proses pertumbuhannya dia mulai 1 tahun, 2 tahun ya.
kita bangun kedekatan ini ya, mulai beranjak lebih besar ya, sering kita ajak ngobrol, dan ngobrolnya ngobrol yang deep, yang dalam ya. Bagaimana perasaan hari ini, apa yang buat kamu senang, apa yang buat kamu sedih, ada nggak yang buat kamu takut ya. Sehingga kalau kita ini lakukan setiap hari, kita jadi tahu apa yang dialami dan dirasakan oleh anak. Oke. Iya, jadi ngobrolnya bukan yang rutinitas aja, Mbak Ari. Iya. Jadi akhirnya si anak perempuan ini akan berani cerita, tidak enggan cerita terbiasa, kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Iya, betul. Dan kedekatan nggak bisa instan ya, harus dibangun sejak dini. Harus dibangun. Oke, kita akan segera lanjutkan pabrik interaktif hari ini tentang semua berawal dari keluarga, peran ibu dalam ketahanan keluarga. Baik, saya ke Mbak Cica nih. Sebagai seorang ibu, menurut Mbak Cica, apa yang bisa menjadi gangguan ketahanan keluarga saat ini ya? Karena kan rongrongannya dari berbagai sisi itu banyak sekali. Sebentar, oke, silakan Mbak Cica. Iya, kalau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kartika, Bu Kristika. Bu Kristika, mohon maaf Ibu. Yang pertama adalah komunikasi antar keluarga yang tidak harmonis, karena begitu pentingnya komunikasi ya Bu. Kemudian adanya kebutuhan ekonomi, kemudian juga gangguannya itu ada dari media sosial, karena dari media sosial itu segala informasi yang sangat cepat, baik itu positif maupun negatif, yang tidak dapat kita hindarkan, itu bisa mempengaruhi pola pikir dari tiap anggota keluarga. Tiap anggota keluarga ya. Oke. Nah, ini bagaimana upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu dalam membentuk perisai di dalam keluarga supaya bisa membentuk generasi yang tangguh, gitu ya. Ke Bu Kristika dulu mungkin ya. Iya, baik ya. Yang pertama adalah peranan kita sebagai ibu ya. Mari kita tunjukkan kita sebagai ibu menjadi figur ya, yang bisa mengayomi, bisa melindungi. Figur yang membuat anak-anak ini nyaman untuk bercerita segala keluh kesahnya. Kemudian mari kita berikan pola asuh yang terbaik. Pola asuh yang suportif ya, bukan pola asuh yang toksik ya Mbak Adi ya. Karena banyak nih anak remaja yang datang ke tempat saya yang konseling itu merasa bahwa keluarganya toksik. Maaf kata, yang mereka anggap toksik itu adalah setiap kali bercerita hanya dimarahin, ujung-ujungnya aku yang salah. Ya, belum selesai bercerita, ya kenapa kamu yang seperti itu? Kenapa kamu di situ? Ujung-ujungnya dia yang disalahin, sehingga anak jadi nggak nyaman buat bercerita ya. Oleh sebab itu saya mengajak ibu-ibu ya, ayo ya, ketika anak datang ke kita untuk bercerita ya, itu artinya ibu adalah orang yang dipercaya. Orang yang pertama kali dicari ketika anak itu ada masalah. Orang yang dianggap mampu menyelesaikan. Oleh sebab itu dengarkan dulu. Tahan mulut kita untuk buru-buru menasehati, apalagi memarahi. Ya. Nah, ini mungkin Mbak Cica merasakan ya, kalau misalnya lagi capek terus ini putrinya pengen cerita gitu gimana? Seperti ini tadi contohnya. Pulang dari kegiatan yang panjang sampai rumah terus anak ngajak ngobrol main gitu. Bagaimana itunya ya? Ya itu kembali lagi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Jadi ya sebagai orang tua itu keteladanan itu sangat penting untuk menjadi contoh anaknya, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita harus memutuskan trauma masa kecil bila kita mengalaminya ya. Jadi agar tidak berlanjut trauma itu kepada anak kita. Kemudian juga memiliki komunikasi yang baik, selalu melibatkan anak dalam dalam kondisi apapun. Jadi mau mereka bertanya, berdiskusi, kemudian mereka mau menyampaikan sesuatu, itu kita harus mendengarkan dan apa namanya ya, menanggapi, memberikan gitu. tanggapan, nggak sekedar hanya didengarkan sambil kita tidak memperhatikan. Iya. kita, apalagi anak seumuran anak saya 5 tahun ini pasti kan sering bu lihat dulu, minta perhatian. Iya, walaupun kita bisa mendengar atau sambil ngapain, iya harus dilihat dulu. Oke. Luar biasa. Kemudian juga selalu membersamai proses belajar mereka. Jadi
perlunya kehadiran dari orang tua untuk anak-anak, tidak hanya mengetahui kabarnya saja gitu kan, tapi harus selalu hadir di tiap Jadi proses. seperti disampaikan Bu Kristika, tidak hanya sekedar formalitas saja kita berkomunikasi Bertanya, dengan ya. anak-anak kita ya, Iya. tapi harus betul-betul diperhatikan ya, betul-betul ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Wulan Pare, bagaimana tipsnya untuk anak atau perempuan yang susah disuruh membantu kerjaan ibunya? Dan Bu Ivana Dikras nih, untuk ibu-ibu yang merasa jauh dari perasaan tentram atau merasa kalang kabut di keseharian di rumahnya, hal konkret apa yang bisa dilakukan untuk membantu ibu-ibu yang kekurangan secara ekonomi, anaknya masih kecil-kecil, merasa kewalahan dengan tugas-tugasnya, sedangkan lingkungan keluarganya abai atau cuek ya, sehingga untuk sekedar me time saja sama sekali tidak bisa karena terbentur biaya dan tidak bisa mendelegasikan tugas sehari-harinya kepada siapapun. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang luar Iya, biasa. tipsnya bagaimana supaya anak kita tidak susah disuruh untuk membantu kerjaan ibunya. Mungkin Mbak Cica punya pengalaman ke putrinya ini? Kalau menurut saya ya, mungkin pengalaman saya dulu dengan orang tua saya oke. dulu deh ya. Bagaimana orang tua itu menjalin komunikasi yang baik ke anak. Jadi pentingnya komunikasi yang baik itu adalah di situ, gimana orang tua tuh menempatkan diri itu sebagai teman ke anak. Jadi dengan mudahnya nanti anak juga kalau diajak bicara, diajak melakukan kegiatan sesuatu yang untuk bersama-sama tuh merasa dia senang dan tidak terbebani. Sebenarnya kalau menurut saya sih seperti itu ya yang saya alami. Jadi kalau misalnya orang tua dari awal komunikasinya sudah seperti mendikte, kemudian Seperti diktator ya? iya sedikit-sedikit ngomong Marah. dengan nada yang tinggi, anak juga rasanya akan membangkang gitu ya Bu ya. Iya betul. Tidak merasa ini bukan temanku atau bagaimana ya. Mungkin perasaannya seperti itu. Jadi dia juga tidak, jadi ada penolakan dari anak itu sendiri. Dan akhirnya nanti akan dilanjutkan ke putranya ini Mbak Cica ya dalam mendidik gitu ya. Semoga bisa menjadi teman anak saya. Gitu, baik betul. Kalau Bu Kristika gimana? Iya, menambahkan kalau Mbak Cica menyampaikan komunikasinya ya. Saya tambahkan kedekatan itu tadi loh ya. Jadi kedekatan. Sama kalau misalkan kita dekat dengan seseorang, kan kita nggak harus ngomong teriak. Nyuruhnya nggak harus teriak ya. Oke. Contoh nih kalau kita lagi pacaran nih ya, kan ngomongnya bisik-bisik ya. Iya. Karena dekat, hatinya dekat gitu loh. Betul. Begitu sudah rumah tangga jadi Jadi nggak usah terbalik. dengan teriakan atau dengan nada yang tinggi Oke. ya. Dan balik lagi Mbak Ari, saya selalu sampaikan kedekatan tuh nggak bisa instan. Betul. Itu harus dibangun sejak dini, day by day, setiap hari ya. Betul. Oke. Baik, kita ini berbicara soal ada juga yang namanya fatherless ya, fatherless. Ini yang perlu kita juga ingin ingatkan ke teman-teman Bu Kristika sebagai seorang psikolog ya. Mungkin singkat gitu tentang fatherless ini sebenarnya apa sebenarnya seperti itu? Iya, fatherless itu adalah fenomena di mana ayah kurang terlibat ya di dalam proses pengasuhan dan tumbuh kembang anak ya. Dan sebenarnya ini dari aspek psikologis sebenarnya sangat berdampak pada tumbuh kembang anak ini. Ya. Oke. Jadi anak-anak yang kekurangan figur ayah ya, itu mereka tumbuh menjadi anak yang rentan mengalami masalah mental ya. Menjadi nggak percaya diri, kemudian menjadi mudah cemas, bahkan mudah depresi ya, dan bahkan menjadi rentan baik menjadi pelaku kekerasan atau jadi korban kekerasan. Oke. Ya, baik. karena mereka nggak ada figur yang lengkap ya, nggak ada kedekatan. Oke, Ya. baik. Oke, satu hal lagi sekarang untuk Mbak Cica. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan, para ibu di Kabupaten Kediri, khususnya dan juga seluruh perempuan yang sedang mendengarkan Radio Andika dalam menyambut Hari Ibu tahun ini? Sekaligus tadi ya Mbak Ivana yang katanya untuk me time saja susah gitu karena dia masih banyak yang harus dikerjakan. Iya. Gimana? Silakan Mbak Cica. Untuk Ibu Ivana dulu kali ya. Untuk Ibu Ivana ini perempuan yang luar biasa, perempuan hebat, dan saya yakin Ibu Ivana nih mampu kok memerani segala macam
situasinya yang saat ini dihadapi, Ibu Ivana pasti bisa ya. Sebenarnya kalau menurut saya me time itu tidak harus mengeluarkan uang, bahkan kita bisa ngopi sore hari sambil memandangi teras di rumah aja, itu udah sesuatu yang kalau kita menganggapnya lega, enak sekali, nikmat sekali kayak gini, itu sebenarnya bisa jadi bagaimana pembawaan diri kita sendiri aja sih sebenarnya. Dan saya yakin Bu Ivana adalah perempuan yang luar biasa. Ibu pasti bisa, semangat Harus Ibu. bisa, ya? Oke. Nah, pesannya sekarang untuk para perempuan di Kabupaten Kediri dan juga pendengar Radio Andika. Pesannya saya mewakili dari seorang anak, seorang cucu, ponakan atau adik kepada seluruh perempuan yang biasanya dipanggil ibu, bu mama, mak, mbok, biung, bunda, nenek, mbah, eyang, tante atau kakak, mengucapkan terima kasih atas cinta kasih, doa, waktu, perjuangan dan segala upaya yang telah kalian berikan. Ketahuilah perasaan kami itu sangat bersyukur dan bangga itu terukir di dalam hati, walaupun seringkali tak keluar dari mulut ini. Selamat menyambut Hari Ibu bagi seluruh perempuan yang sedang mendengarkan. Engkau luar biasa, engkau hebat. Marilah kita terus menjadi ibu yang tangguh, yang mencurahkan kasih sayang dan berjuang untuk ketahanan keluarga demi mengantarkan generasi berikutnya menuju Indonesia Emas 2045. Aduh, kita tepuk tangan untuk Mbak Cica nih. Luar biasa Saya sekali. jadi tersemangati. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih kepada Mbak Cica, Bu Eriani Anissa Hanindito SE, Mbak Cica, Ketua TPPKK Kabupaten Kediri, dan juga Bu Kristika Satyaruni MPSI Psikolog, sudah hadir di Radio Andika dalam Public Interaktif luar biasa kali ini. Kita memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024. Selamat Hari Ibu meskipun masih jauh ya. Semangat terus untuk menjadi ibunya Kabupaten Kediri, dan Bu Kristika juga ibunya para para pasien-pasiennya gitu. Iya. Baik, sampai ketemu lagi. Kita berharap bisa hadir lagi di Radio Andika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga teman-teman yang tadi sudah berinteraksi dalam Public Interaktif kali ini.